Halo, saya Waica Amawati. Aku Borneo. Saya Nurul Istiqomah. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan berbagi informasi seputar kejadian luar biasa atau KLB dan juga wabah. So, buat teman-teman semua yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis and keep watching. Oke, sebelum aku jelasin ke kalian mengenai perbedaan KLB dan wabah, aku mau bacain dulu ke kalian mengenai KLB dan wabah itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010. Jadi, di sini dia mengatakan bahwa KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada kejadian wabah. Lalu wabah itu sendiri adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi KLB itu sendiri atau kejadian luar biasa itu tuh suatu penyakit baru muncul. Kayak contohnya di Indonesia ini penyakit corona. Di Indonesia ini penyakit corona tuh masih dalam status KLB. Nanti apabila angka kejadiannya tuh meningkat semakin tinggi, lah nanti corona tersendiri tuh bisa jadi wabah di Indonesia. Oke, masih sama dengan peraturan yang tadi aku bacain juga. Yang sekarang bab kedua ya, jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Jadi di sini di pasal 3 ayat 1 mengenai jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah sebagai berikut di sini ya. Itu salah satunya ada seperti kolera, pers, demam berdarah, malaria, terus antrak. Terus juga lanjutnya di ayat kedua mengatakan bahwa penyakit menular tertentu lainnya dapat menimbulkan wabah ditetapkan oleh menteri. Nah, di sini ada bukti konkretnya di salah satu artikel berita yaitu kompas.com tahun 2018 di Lombok Barat NTB. Jadi di sana di Lombok Barat kejadian malaria yang awalnya satu kecamatan akhirnya dia meluas ke 2 kecamatan yang menyebabkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan kejadian malaria tersebut sebagai KLB. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak mengenai berita-berita KLB di Indonesia, mungkin bisa searching di internet atau di artikel-artikel berita lainnya. Nah, pada bagian ini kita masih akan tetap berada pada peraturan yang sama, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang kejadian luar biasa. Nah, untuk pembahasan kali ini kita yaitu pada bab 3 mengenai upaya penanggulangan KLB dan wabah. Nah, pada bagian ke-1 ini kita membahas mengenai penetapan daerah KLB. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa ada 7 kriteria sebuah daerah dapat dikatakan sebagai daerah KLB. Nah, kriteria itu apa aja? Nah, yang pertama, daerah tersebut timbul suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Nah, jadi misal di daerah X sebelumnya belum pernah terkena suatu penyakit menular B. Nah, kemudian tiba-tiba penyakit menular tersebut timbul, maka daerah tersebut bisa ditetapkan sebagai daerah KLB. Oke, kriteria yang kedua yaitu peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Nah, misal salah satunya adalah KLB keracunan makanan. Nah, keracunan makan ini itu kan hitungannya dalam jam. Nah, apabila terjadi peningkatan kejadian kesakitan selama 3 jam berturut-turut kasusnya meningkat, maka ini dapat ditetapkan sebagai daerah KLB keracunan makanan. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya.
Misal, pada tahun yang lalu atau bulan yang lalu terjadi keracunan makanan di daerah X. Nah, kemudian pada bulan depannya atau tahun depannya terjadi keracunan makanan yang sama. Nah, kasusnya ini meningkat 2 kali lipat. Misal, di tahun sebelumnya terjadi kasusnya sebanyak 10 kasus. Nah, pada tahun berikutnya terjadi peningkatan kasus sebanyak 20 kasus. Nah, maka daerah ini bisa ditetapkan sebagai daerah KLB. Oke, untuk kriteria yang keempat yaitu jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Misal kasus DBD di tahun 2017, rata-rata per bulan penderita barunya ialah sebanyak 10 kasus. Nah, apabila di tahun 2018-nya terjadi peningkatan rata-rata penderita baru dalam bulannya itu sebanyak 20 kasus, maka daerah tersebut dapat ditetapkan sebagai daerah KLB. Kemudian, untuk kriteria yang kelima, yaitu rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Sama dengan sebelumnya, apabila terjadi kenaikan jumlah kesakitan rata-rata per bulan dalam kurun waktu 1 tahun, maka daerah tersebut dapat ditetapkan sebagai daerah KLB. Kemudian, untuk kriteria yang keenam, yaitu angka kematian kasus suatu penyakit atau case fatality rate dalam 1 kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan sebanyak 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Misal, yaitu penyakit kolera. Nah, apabila dari penyakit kolera ini dalam kurun waktu tersebut menyebabkan kenaikan peningkatan jumlah kematian di tahun berikutnya itu sebanyak 50%, maka daerah tersebut dapat ditetapkan sebagai daerah KLB. Kemudian yang terakhir yaitu angka proporsi penyakit atau proportional rate penderita baru pada 1 periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan 1 periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Nah, itu tadi 7 kriteria daerah dapat ditetapkan sebagai daerah KLB. Apabila daerah tersebut terdapat satu saja kriteria, maka daerah tersebut dapat ditetapkan sebagai daerah KLB. Oke, kita lanjut ke pasal yang ke-7. Nah, di pasal 7 ini ada 2 ayat. Pada ayat pertama berbunyi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB apabila suatu daerah memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Nah, di pasal 6 tadi sudah dibacakan ada 7 kriteria penetapan suatu daerah sebagai daerah KLB. Apabila satu kriteria saja sudah memenuhi daerah tersebut, maka baik dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri dapat menetapkan suatu daerah sebagai daerah KLB. Kemudian, pada ayat yang kedua yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menetapkan suatu daerah dalam keadaan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di wilayah kerjanya masing-masing dengan menerbitkan laporan KLB sesuai contoh formulir W1 terakhir. Jadi, apabila suatu daerah sudah memenuhi salah satu kriteria dari pihak kriteria KLB, maka dari pihak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, baik dari kota ataupun provinsi, dapat menerbitkan laporan KLB sebagaimana formulir W1. Nah, dengan diterbitkannya laporan ini, maka secara resmi suatu daerah ditetapkan sebagai daerah KLB. Oke, kita lanjut ke pasal 8. Nah, di dalam pasal 8 ini ada 2 ayat, di mana ayat pertama menyebutkan bahwa dalam hal Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB, maka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dapat menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB. Jadi, apabila dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang tidak menetapkan suatu daerah sebagai daerah KLB, maka dari pihak provinsi yang akan menetapkan daerah tersebut sebagai daerah KLB. Kemudian diperjelas lagi pada ayat kedua, yang mana berbunyi, dalam hal Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB, maka Menteri dapat menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB. Jadi, di sini di pasal 8 dijelaskan alur dari penetapan daerah KLB. Apabila dari Dinas Kesehatan Kota ataupun Kabupaten tidak menetapkan, maka dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi. Dan apabila dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi yang tidak menetapkan, maka dari pihak Menteri langsung yang akan menetapkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah KLB.
Oke, kita lanjut ke pasal 9. Nah, di pasal 9 ini dijelaskan mengenai bagaimana mekanisme pencabutan suatu daerah tersebut tidak lagi sebagai daerah KLB. Nah, di pasal 9 ini berbunyi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri harus mencabut penetapan daerah dalam keadaan KLB berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Nah, tadi di pasal 6 sudah dijelaskan bahwa ada 7 kriteria mengapa suatu daerah dapat dikatakan sebagai atau ditetapkan sebagai daerah KLB. Apabila daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan kriteria yang ada, maka wajib bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun Kepala Dinas Kesehatan dari Provinsi dan Menteri untuk mencabut daerah tersebut tidak lagi sebagai daerah KLB. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, di bagian kedua ini menjelaskan mengenai penetapan daerah wabah. Nah, di bagian sebelumnya sudah dijelaskan pengertian wabah itu apa. Nah, wabah itu sendiri adalah proses menjangkitnya suatu penyakit menular di mana sifatnya ini pada akhirnya akan menimbulkan malapetaka. Nah, di ayat 1 pasal 10 menyebutkan bahwa penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi KLB berkembang dan meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka dengan pertimbangan sebagai berikut. Nah, pertimbangan yang pertama yaitu secara epidemiologis, data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. Kemudian, pada bagian B, terganggunya keadaan masyarakat, baik dari aspek sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan. Jadi, di ayat 1 ini menjelaskan bagaimana mekanisme suatu daerah dapat ditetapkan sebagai daerah wabah. Nah, misalnya yang sedang booming-booming sekarang yaitu corona, tepatnya di Wuhan. Nah, Wuhan pada mulanya terjadi suatu KLB corona. Apabila daerah tersebut kemudian menyebabkan terganggunya fungsi dari sifat sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan dan sifatnya ini akan menimbulkan malapetaka di daerah tersebut sehingga daerah tersebut terisolasi, bahkan pusat perbelanjaannya sangat terganggu dan sebagainya, maka daerah tersebut dapat ditetapkan sebagai daerah wabah corona. Kemudian, pada ayat kedua di pasal 10, dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran peraturan ini. Oke, kita lanjut ke pasal yang 11. Nah, di pasal 11 menjelaskan bahwa Menteri menetapkan daerah dalam keadaan wabah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10. Kemudian dilanjut pada pasal 12 yaitu Menteri harus mencabut penetapan daerah wabah berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 10. Nah, jadi bedanya dengan KLB yang menetapkan suatu daerah itu sebagai daerah KLB adalah dari Kepala Dinas Kabupaten atau Kota, Provinsi, serta Menteri. Kemudian, untuk penetapan daerah wabah langsung dilakukan oleh Menteri, baik untuk menetapkan ataupun pencabutan daerah wabah. Nah, itu tadi pembahasan mengenai penetapan daerah KLB ataupun daerah wabah. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menanggulangi daerah yang sudah memenuhi dalam kriteria KLB. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat mengakibatkan wabah dan upaya penanggulangannya di bab ketiga upaya penanggulangan KLB atau wabah. Nanti bakalan aku tampilin di layar. Di bab bagian ketiga, pasal 13, bahwa penanggulangan KLB atau wabah itu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Dan ada pun beberapa tahapannya. Yang pertama ada penyelidikan epidemiologis, lalu ada penata laksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan juga isolasi penderita. Termasuk di sana ada tindakan karantina. Lalu yang ketiga ada pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya-upaya penanggulangan lainnya. Adapun mengenai pelaporan KLB atau wabah dijelaskan di bab keempat pasal 17, di mana laporan KLB atau wabah berisi laporan penetapan, perkembangan, dan juga penanggulangan KLB atau wabah. Untuk sistematikanya dijelaskan pada pasal 16, di mana tenaga kesehatan atau masyarakat memberikan laporan kepada desa atau lurah atau puskesmas terdekat selambat-lambatnya 24 jam sejak mereka mengetahui adanya penderita. Kemudian pimpinan puskesmas akan memberikan laporan
laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota selambat-lambatnya 24 jam sejak mereka menerima laporan tersebut, dan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota akan menyampaikan atau memberikan laporan tersebut kepada Bupati, Gubernur, Wali Kota, ataupun Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 24 jam sejak mereka menerima laporan tersebut. Nah, itu dia beberapa informasi yang kita bisa bagikan ke teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan dan informasi untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.